Resmi Everton mendapatkan Ruben Vinagre dari Sporting Lisbon. Everton resmi mendapatkan bek sayap Ruben Vinagre dari klub Liga Portugal yakni Sporting Lisbon dalam status pinjaman pada bursa transfer musim panas kali ini. Everton meminjam pemain asal Portugal tersebut selama 1 musim, plus disertai dengan opsi permanen pada akhir musim dalam biaya mencapai 324 miliar rupiah. Vinagre menjelaskan bermain bersama Everton adalah mimpi yang menjadi kenyataan karena diyakini memiliki kesempatan tampil bersama pemain-pemain sangat bagus di bawah pelatih sehebat Frank Lampard. Resmi Napoli puyeng Kim Min-jae dari Fenerbahce. Klub Liga Italia Napoli resmi menghadirkan bek asal Korea Selatan yakni Kim Min-jae dari klub Liga Turki yakni Fenerbahce, dan ia diikat dengan kontrak berdurasi 3 tahun pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Football Italia, Napoli menembus kelas rilis Kim Min-jae yang diyakini mencapai 20 juta euro atau mencapai sekitar 383 miliar rupiah. Ipartenope mengikat sang pemain asal Korea Selatan tersebut dengan kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun dan diberikan bayaran senilai 2,5 juta euro atau sekitar 38 miliar rupiah per tahunnya. Resmi Crystal Palace rekrut talenta asal Bayern Munchen. Crystal Palace mengumumkan keberhasilan mereka dalam merekrut bek tim nasional Amerika Serikat yakni Chris Richard dari Bayern Munchen. Di Selhurst Park, Richard menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun dengan The Eagles setelah ditebus di angka 12 juta euro. Richard adalah nama besar ketiga dari Amerika Serikat yang bergabung dengan klub Liga Premier Inggris pada musim panas ini menjelang Piala Dunia 2022. Sebelumnya ada Taylor Adams dan juga Brandon Aronson yang telah menandatangani kesepakatan dengan Leeds United. Manchester United resmikan Lisandro Martinez. Dasar cilik Inggris Manchester United mengumumkan bahwa Lisandro Martinez kini telah resmi berstatus sebagai penghuni baru bagi teater impian. Lisandro Martinez dikabarnya direkrut dengan bandrol mencapai 55 juta euro plus dengan sejumlah add-on tertentu. MU menyebut bek Argentina itu dikontrak selama 5 tahun plus opsi ada perpanjangan selama 1 tahun. Liverpool kalah dari Salzburg dalam laga uji coba pramusim. Liverpool takluk 0-1 dari FC Salzburg dalam laga uji coba pramusim. Gol Benjamin Sesko membungkam skuad besutan Jurgen Klopp tersebut. Ini menjadi kekalahan kedua Liverpool dalam rangkaian laga pramusim setelah sebelumnya takluk 0-4 dari Manchester United. Mereka merebut 2 kemenangan yakni atas Crystal Palace dan juga RB Leipzig. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Salzburg di Anfield sebagai penutup pramusim. Neymar akan disidang atas dugaan kasus penipuan dan korupsi. Neymar Junior akan disidang atas kasus dugaan penipuan dan korupsi terkait dengan kepindahannya dari Santos menuju Barcelona pada tahun 2013 yang lalu. Pengadu adalah grup investasi Brasil DAS yang pada saat transfer tersebut memiliki persentase hak transfer dari sang pemain. DAS menuduh bahwa mereka menerima uang lebih sedikit dari yang seharusnya mereka terima lantaran pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan menyembunyikan nilai yang sebenarnya. Juventus menyesal kontrak Paul Pogba. Memang Paul Pogba datang dengan status sebagai bebas transfer, tetapi Juventus akan menyesali keputusan mereka untuk memulangkan gelandang asal Perancis tersebut lantaran masalah kebugarannya selama waktunya di Manchester United kini terus berlanjut. Menurut laporan terbaru seperti yang diberitakan oleh La Gazzetta dello Sport, pemain internasional Prancis tersebut bisa dipaksa melewatkan Piala Dunia 2022 bersama Les Blues dengan cedera yang kini dia derita. Orang-orang terdekat sarankan Ronaldo bertahan di Manchester United. Spekulasi masa depan Ronaldo kini semakin rumit. Orang-orang terdekat dari sang pemain dilaporkan menyarankan Ronaldo untuk tetap bertahan di Manchester United. Mereka menilai Ronaldo bakal meninggalkan warisan yang lebih besar di Manchester United jika ia bertahan. Apalagi jika ia berhasil membawa Setan Merah meraih gelar juara.
Itulah mengapa mereka menilai lebih baik Ronaldo bertahan 1 musim lagi di Manchester United dan membantu Setan Merah untuk lolos ke UCL pada musim depan ketimbang kini langsung pergi. Jika Frenkie de Jong tetap bertahan, Barcelona akan tumbalkan kiper mereka. Barcelona tengah mencari berbagai opsi yang bisa dieksplorasi untuk tetap mempertahankan Frenkie de Jong. Dan salah satu opsi tersebut adalah menumbalkan kiper Marc-Andre ter Stegen. Dilansir dari Foot Mercato, Barcelona akhirnya memutuskan untuk mengorbankan ter Stegen. Kiper berusia 30 tahun tersebut memiliki gaji yang sangat besar di Barcelona dan layak jadi tumbal bertahannya de Jong di Camp Nou Stadium. Gaji ter Stegen saat ini kisaran 7 juta euro per musimnya. Kepergiannya akan sedikit melegakan kondisi finansial Barcelona yang kini masih belum berimbang. Kontraknya masih tersisa 2 tahun bersama Barcelona dan masih punya nilai untuk dijual. Sehingga Barcelona kini merasa menjual ter Stegen tidaklah akan sulit. Kondisi fisik Youri Tielemans tidak meyakinkan Arsenal tunda negosiasi. Arsenal kini melakukan revisi atas ketertarikan mereka terhadap gelandang Leicester City yakni Youri Tielemans. Arsenal tambah ragu dengan kondisi fisik dari sang pemain. Dilansir dari Talksport, Arsenal tidak akan segera memulai pembicaraan karena khawatir dengan kondisi fisik dari Tielemans. Arsenal kini tengah melakukan pengecekan untuk memastikan sang pemain adalah pemain yang tepat. Memphis Depay akan berpisah dengan Barcelona. Memphis Depay telah diperingatkan sejak awal bulan yang lalu untuk meninggalkan Barcelona. Namun Depay bergeming dan tidak ingin berpisah dari Barcelona. Masa bakti Depay di Barca memang hanya sampai tahun 2023. Laporan dari Sport menyebutkan bahwa sang pemain ingin menghabiskan kontraknya itu dan tidak ingin berpisah dengan Blaugrana. Depay yakin sekalipun tidak diinginkan oleh Xavi pada musim ini, dia tetap akan mendapatkan menit bermain seperti musim yang lalu. Sakit hati Chelsea blokir transfer 2 pemainnya ke Barcelona. Klub Liga Inggris Chelsea nampaknya sakit hati terhadap Barcelona. The Blues dikabarkan memblokir transfer kedua pemainnya ke Camp Nou pada musim panas ini. 2 pemain yang dimaksud adalah Cesar Azpilicueta dan Marco Alonso. Kedua pemain ini dilaporkan jadi incaran Barcelona di musim panas ini. Chelsea sengaja memblokir transfer Azpilicueta dan Alonso ke Barcelona karena mereka merasa sakit hati. Ini dikarenakan Barcelona menikung Chelsea di bursa transfer kali ini sebanyak 2 kali. Pertama untuk transfer Rafinha dan yang terbaru adalah transfer dari Jules Koundé. Lingard dikritik karena pilih Nottingham Forest ketimbang West Ham United. Mantan bek West Ham United yakni Glenn Johnson mengkritisi keputusan Jesse Lingard yang akan merapat ke West Ham United. Sebelumnya The Hammer turut melakukan pendekatan pada ex-bintang Manchester United tersebut. Lingard memilih bergabung dengan Nottingham Forest. Menurut Johnson itu karena Forest menawarkan upah yang lebih baik. Tidak ada faktor lain yang memperkuat keputusan dari sang gelandang menuju City Ground selain hal tersebut. Ia berpendapat Lingard tidak berpikir jauh. Sosok bernomor punggung 11 itu hanya dikontrak selama 1 tahun bersama Forest. Sementara The Hammer menawarkan kerja sama lebih panjang. Alex Telles siap pergi dari Manchester United. Manchester United bakal kehilangan salah satu bek mereka di musim panas ini. Alex Telles dilaporkan sudah siap pergi dari Manchester United. Telles memutuskan untuk pergi dari Manchester United karena ia tak masuk proyeksi Erik ten Hag musim mendatang. Ten Hag memutuskan untuk Marco Terrell Malaysia dan ex-Feyenoord tersebut diproyeksikan jadi pesaing Luxau di sisi kiri pertahanan Iblis Merah. Menurut laporan tersebut, Telles saat ini sedang bersiap untuk pindah ke Prancis dan Nets dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Erik ten Hag sudah putuskan nasib dari Zidane Iqbal. Manajer Manchester United Erik ten Hag sangat terkesan dengan aksi Zidane Iqbal pada laga pramusim kali ini. Ten Hag pun memberikan keputusan bahwa sang gelandang muda tidak akan dilepas ke klub yang lain. Sebelumnya Erik ten Hag selalu memainkan Zidane Iqbal pada babak yang kedua selama uji coba pramusim.
Iqbal kemudian membalas kepercayaan yang diberikan sang manajer dengan aksi yang impresif, terutama saat berjumpa dengan Liverpool dan juga Melbourne Victory. Arsenal hidupkan Mirat untuk Cody Gakpo. Klub Liga Inggris Arsenal dilaporkan masih menginginkan sosok Cody Gakpo. Mereka dilaporkan akan mencoba mendatangkan bintang PSV Eindhoven tersebut pada musim panas ini. Arsenal memutuskan untuk mengejar kembali Gakpo karena mereka kekurangan stok di sektor sayap mereka. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Arsenal tidak akan mudah untuk membaca Gakpo di musim panas ini. Ini dikarenakan karena sang winger baru saja memperpanjang kontraknya bersama PSV pada awal tahun kali ini. De Ketelaere resmi jadi milik AC Milan. Kini ada kabar bagus bagi AC Milan. Klub Rus tampaknya sudah berubah pikiran mengenai tawaran baru dari Rossoneri. Kabar yang dilansir oleh Calcio Mercato melaporkan bahwa klub Rus telah memutuskan untuk menerima tawaran dari AC Milan. Laporan itu juga menyebut bahwa AC Milan dan klub Rus segera menutup kesepakatan transfer De Ketelaere dalam kurun waktu 48 jam ke depan. Laporan itu juga mengklaim bahwa ibu dari Ketelaere telah berkunjung ke kota Milan, yang ke sana untuk mencari rumah bagi sang anaknya tersebut. Resmi Barcelona tuntaskan transfer bek tengah Jules Koundé. Barcelona resmi mengalahkan Chelsea dalam berburuan mendapatkan bek Jules Koundé setelah sepakat memenuhi bandrol yang mencapai 55 juta euro dari Sevilla. Ia diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga tahun 2026 mendatang. Pemain berusia 23 tahun tersebut bisa bermain sebagai bek tengah dan juga bek kanan, dan akan menjadi rekor penjualan termahal bagi Sevilla. Dan dari hasil penjualan tersebut, Bordeaux sebagai klub lamanya tersebut akan menerima keuntungan sebesar 8 juta euro dari penjualan Jules Koundé. Tak laku-laku Cristiano Ronaldo bisa balik ke Juventus dengan status pinjaman. Laporan di Italia menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan penyerang Manchester United Cristiano Ronaldo kembali ke Serie A Italia untuk bergabung dengan mantan timnya yakni Juventus. Menurut sumber dari Spanyol, agennya Jorge Mendes menyarankan proposal kepada pihak Manchester United dengan menyodorkan Cristiano Ronaldo memperpanjang kontraknya hingga Juni 2024 sehingga dia bisa dipinjamkan musim ini ke klub yang berlaga di Liga Champions. Football Italia kemudian memberitakan bahwa klub-klub Serie A Italia yang bermain di Liga Champions bisa menjadi tujuan bagi penyerang 37 tahun tersebut untuk bisa bergabung dengan status sebagai peminjaman, terutama mantan klubnya yakni Juventus. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak guna tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.